Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua teman-teman. Kita dari kelompok 3 A823 Pendidikan Guru Sekolah Dasar mau jelasin ke kalian nih, apa sih judi online dan juga pinjaman online itu? Tapi lebih tepatnya mungkin biar kita ya sebagai generasi Z nggak terpleset nih di dalamnya ya kan semuanya. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah yang pertama nih ada judi online. Apa sih judi online teman-teman ya? Sesuai yang udah kita lihat ataupun kita ketahui ya, judi online yang biasanya ada di situs-situs itu gak cuma satu situs tentunya ya. Dia itu ada banyak nih. Judi online itu bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet ataupun permainan game yang mana kalian membayar dan nanti bakal balik ke kalian itu hasilnya lebih besar ataupun kalian bisa nggak mendapatkan hasil sama sekali. Yang mana memungkinkan permainan ini bertaruh pada berbagai permainan seperti poker, kasino, atau taruhan olahraga dengan akses yang mudah dari perangkat digital seperti smartphone atau komputer. Nah, perjudian ini memiliki sifat yang mengandalkan peluang dan keberuntungan untuk meraih kemenangannya. Jadi kita belum tentu menang juga loh teman-teman ya. Apalagi yang udah candu. Dia kalau kalah ya udah nggak bakalan ih aku kalah, aku rugi. Oh tidak dong. Kalau misalnya kita udah kecanduan pasti nggak bakalan melihat mana kemenangan dan juga kekalahan. Walaupun rugi dia nggak bakal sadar kalau dia itu rugi karena dia udah candu. Nauzubillah ya teman-teman ya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya tersebut. Nah, apa sih kelebihan dari judi online ini ya? Kalau kelebihan dari judi online ini ya, dia itu pertama dia gampang diakses atau mudah diakses ya. Habis itu kedua ada variasi permainan ya. Dia itu menyediakan berbagai jenis permainan yang bisa disesuaikan dengan preferensi pemainnya. Nah, yang ketiga ada bonus dan promo. Dia banyak bonusan, dia kayak misalnya kalian depo segini, mereka bakal balikin segini. Nah, itu promo yang mana menarik para Gen Z untuk mencoba bermain itu, seperti itu. Nah, kalau kekurangannya apa sih? Nah, kekurangan dari judi online ini yang pertama ada risiko kecanduan ya. Dari akses yang mudah dijangkau ini, pemain itu rentan mengalami kecanduan yang dapat berdampak buruk pada finansial dan juga kesehatan mental. Jadi, banyak dari pemain-pemain judi online ini karena dia udah kecanduan seperti tadi aku bilang ya, dia itu berdampaknya buruk banget pada finansial mereka, keuangan mereka dan juga kesehatan mental. Jadi mindset ataupun, pikiran yang ada di otak mereka itu kayak, "Aku kalau misalnya bermain ini, aku gampang dapet uang," kayak gitu. Jangan sampai ya kalian semua, kita semua berpikiran seperti itu. Terus yang kedua, ada potensi kerugian finansial. Jadi kalau misalnya kalah taruhan, bisa menyebabkan kerugian yang signifikan. Dan yang terakhir ada keamanan, tidak semua platform itu terpercaya dan ada resiko penipuan ataupun pencurian data. Jadi hati-hati yang apalagi yang udah pernah bermain judi online, kalian tetap harus hati-hati, dicek kembali dan kalau bisa kalian menyudahinya. Seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin sekelas judi online. Sekarang kita lanjut nih ya ke pinjaman online. Nggak jauh-jauh kita masih ada di situs online ya. Kita sekarang jelasin tentang apa sih pinjaman online itu. Pinjaman online itu adalah layanan peminjaman uang yang tersedia melalui platform digital. Biasanya dia itu ditawarkan oleh lembaga keuangan ataupun perusahaan vintage ya. Prosesnya cepat, mudah dengan pendaftaran yang dilakukan melalui aplikasi atau situs web. Jadi dia gampang nih kalian mau daftar dimanapun pasti bisa ya. Biasanya pinjaman online ini memiliki proses persetujuan yang lebih cepat dibandingkan pinjaman konvensional ataupun pinjaman seperti di bank kayak gitu ya. Nah, pinjaman online ini lebih mudah dijangkau ataupun lebih mudah dapat persetujuan seperti itu. Apa sih kelebihan dari pinjaman online? Kelebihan dari pinjaman online ini, yang pertama dia prosesnya cepat dan juga praktis ya. Cara pengajuan dan pencairan dananya itu dapat dilakukan dalam hitungan jam ataupun hari, bukan yang sampai berbulan-bulan.
ya. Terus ada tanpa jaminan, sebagian besar pinjaman online ini tidak memerlukan jaminan ataupun kalian mau minjem tuh ya udah gitu cuman dengan modal KTP aja. Terus aksesibilitas, dia itu lebih mudah diakses bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank tradisional seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman ya, mudah sekali, tapi nggak semua pinjaman online itu dia bersifat legal. Adapun yang ilegal yang mana dia itu belum diverifikasi ataupun masih ilegal dari otoritas jasa keuangan, seperti itu. Nah, di kekurangan pinjaman online ini ada apa aja? Yang pertama bunganya tinggi. Wah, sudah tentu dong teman-teman ya. Pada pinjaman online, bunga di pinjaman online itu lebih tinggi dengan bunga kalian minjem di bank-bank. Seperti KUR ya, untuk yang usaha rakyat itu bener-bener jauh banget buat bunganya. Karena di pinjaman online ini bunganya banyak banget ataupun tinggi banget teman-teman ya. Rata-rata bunga pinjaman online ini lebih tinggi dibandingkan bunga bank sama yang tadi aku bilangin ya, terutama untuk pinjaman jangka pendek. Kalau misalnya kalian minjem dengan jangka pendek, otomatis bunga akan lebih tinggi seperti itu. Terus yang kedua ada rentan penipuan. Banyak dari platform pinjaman abal-abal yang tidak terdaftar ataupun tidak diawasi otoritas keuangan. Seperti yang aku bilang masih ilegal. Jadi dia belum diawasi atau belum terverifikasi oleh otoritas jasa keuangan ataupun yang sering kita sebut dengan OJK. Nah terus yang terakhir ada resiko data pribadi. Apalagi kenapa aku bisa bilang gitu, karena yang kita masukkan ataupun jaminan kita itu adalah KTP, kartu tanda penduduk kita ya. Data pribadi dapat disalahgunakan banget jika tidak dikelola oleh platform yang terpercaya. Takutnya nauzubillah ya teman-teman ya, kita udah asal pinjaman online kayak gitu, nah nanti KTP kita ataupun itu bisa digunakan oleh orang lain ataupun bisa dipakai untuk memperpanjang dana kalian seperti itu. Jadi harus berhati-hati banget seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir nih aku mau ngasih tau kalian biar kalian nggak pusing. Kok tadi ngomongin judi online sama pinjaman online aku bingung. Mungkin ada yang kayak gitu ya teman-teman ya. Nih aku mau ngasih tahu kalian apa sih perbedaan utamanya dari judi online dan juga pinjaman online ini. Tujuan dan penggunaan ya. Nah, pada tujuan dan penggunaan ini, judi online ini ditujukan untuk hiburan dengan resiko keuangan yang tinggi. Sementara pinjaman online adalah layanan keuangan yang bertujuan menyediakan dana. Kalau judi itu ditujukannya untuk hiburan ya, hiburan yang mana kalian mengeluarkan duit. Kalau misalnya pinjaman online, layanan keuangan yang bertujuan menyediakan dana. Jadi kalian yang dikasih dana tambahan dengan kewajiban pengembalian ya. Wajib nih buat kalian yang udah pinjaman online tetap pengembalian seperti itu. Dan yang kedua pada risiko finansial ya. Judi online ini bisa mengakibatkan kerugian finansial tanpa jaminan keuntungan. Sedangkan pinjaman online dia memberikan dana dengan syarat pengembalian dan juga bunga yang sudah tertera ataupun tertentu. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun yang paling pentingnya lagi nih untuk memahami resikonya sebelum memanfaatkan layanan ini agar kalian ini benar-benar bisa mengambil keputusan yang baik maupun bijak ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Seperti yang aku bilang kalau misalnya udah kecanduan kita udah gak bisa bergerak kemana-mana. Sama halnya kalau udah lumpuh kalian udah gak bisa gerak-gerak lagi. Jadi sebelum kalian kecanduan mari kita hindari pinjaman online dan juga judi online ya teman-teman semuanya ya. Sebelum kita tersesat di dalam hutan yang sangat gelap, mari kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3 A823 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kurang lebihnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. See you.